Masih lanjutan daripada rukun yang kedua, yakni ta'mimul badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Yang lalu terakhir kita bahas, dan wajib menyampaikan air kepada kulit yang di bawah kuluf, yang di bawah kulit orang yang belum dikhitan. Itu yang lalu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, la batini sya'rin in aqada binafsihi. Tapi tidak wajib menyampaikan air itu ke bagian dalam rambut yang terkepang, tergulung, terpintal dengan sendirinya. Wa inkasura, walaupun banyak. Ada rambut orang namanya rambut gimbal. Pernah tahu ya? Nah, besar-besar dia gitu rambutnya. Kalau kita kan helaian satu-satu begitu. Ini memang dari bayi pun, dari lahir pun udah begitu rambutnya, besar-besar begitu. Itu kan berarti ada bagian dalamnya tuh. Apakah itu wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya? Tidak. Kalau seandainya terpintal dengan sendirinya. Tapi kalau dia yang memintalnya, ada orang rambutnya bagus tapi digimbal-gimbalin. Ada tuh. Nah, ini kalau seandainya seperti itu, maka wajib dibasuh sampai dalam-dalamnya. Karena dia yang buat. Nah, itu tadi. Nah, jadi kalau seandainya terpintal dengan sendiri, tak wajib air disampaikan ke dalam rambut yang di dalamnya itu. Tapi kalau seandainya dipintalkannya, dia yang buat, maka ini wajib menyampaikannya ke dalam. Secara mutlak, mau sedikit ataupun banyak. Kemudian, wala yajibu matmadatun, dan tidak wajib berkumur-kumur. Nah, wastinsyaqun, dan tidak wajib juga masukkan air ke hidung. Jadi ketika mandi wajib, sama seperti ketika wudhu dibasuh wajah. Ketika membasuh wajah, itu bagian dalam hidung dan bagian dalam mulut, itu tidak wajib kena. Maka ketika mandi wajib pun sama. Ketika mandi wajib, dalam rongga hidung dan dalam rongga mulut, itu tak wajib basah. Nah, karena sudah bukan had jahir. Sudah bukan batasan yang luar, itu sudah bagian dalam. Bal yukrahu tarkuhuma, tetapi makruh kalau ditinggalkan keduanya. Janganlah tak dibuat. Kalau bisa mandi itu kumur-kumur, kalau bisa mandi itu masukkan air ke hidung. Sunnah, tak sampai wajib. Nah, tapi menurut Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, wajib ini. Kumur-kumur dan masukkan air ke hidung ketika mandi wajib, hukumnya wajib. Menurut mazhab Hanafi. Nah, maka khurujan minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat ulama, hendaknya dibuat. Ulama dulu, itu kalau belajar fikih 4 mazhab, tujuannya seperti ini. Tujuannya mencari pendapat yang aman di semua mazhab. Mencari amalan yang aman di semua mazhab. Itulah kalau mereka mempelajari 4 mazhab. Bukan mencari mana yang paling mudah. Tapi lihat, oh sini begini-begini, oh berarti yang paling aman ini. Yang sah di semuanya itu yang ini. Misalnya begitu. Nah, misal. Ada pendapat mazhab Syafi'i bersentuhan kulit. Nah, mazhab Syafi'i bersentuhan kulit laki perempuan batal. Mau bersyahwat ataupun tidak bersyahwat. Kemudian mazhab Maliki, kalau bersentuhan bersyahwat batal. Tak bersyahwat tak batal. Mazhab Hanafi bersentuhan sahwat tak batal. Yang batal tuh kalau hubungan badan. Tersentuhlah ternyata sama perempuan. Maka yang paling aman ikut pendapat siapa? Mazhab Syafi'i. Kalau ikut mazhab Hanafi, bisa batal menurut yang dua nih, kalau tak wudhu lagi. Tapi kalau ikut mazhab Maliki,
mungkin sah menurut Hanafi tapi belum sah menurut Syafi'i. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i aman menurut semuanya. Begitulah kurang lebih. Nah, contoh lagi ketika salat baca Fatihah. Nah, menurut mazhab Syafi'i wajib mau salatnya jahar ataupun sir, bagi makmum wajib baca Fatihah. Kalau mazhab Maliki, makmum baca Fatihah enggak. Kalau salatnya jahar tak baca, kalau salatnya sir baca. Kalau mazhab Hanafi, mau jahar mau sir tak usah baca. Yang paling aman yang mana nih? Mazhab Syafi'i tentunya. Yang seperti itulah kurang lebih mereka menyikapi perbedaan sekarang nih. Kalau orang sekarang, wah ada kok yang sah tak baca kan nih, gitu. Itu berarti mempelajari 4 mazhab tuh dengan nafsu. Nah, kami di pondok ini lagi juga untuk yang sudah agak lama lah di pondok. Nah, ada dibaca kajian fikih 4 mazhab. Nah, Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, itu nama kitabnya. Nah, itu ringkas saja kalau itu. Sekedar untuk wawasan. Nah, menurut mazhab ini begini, misal tentang anjing, menurut mazhab ini wajib dibasuh tapi bukan najis, menurut yang ini najis, menurut yang ini begini, begitu segala macam. Itu dibahaskan sekedar itu saja, tapi itu pun kajian sunnah. Biasa belajarnya pun pas tahajud. Nah, habis tahajud dibaca tuh. Nah, untuk yang sudah selesai fikih Syafi'inya, kalau belum selesai fikih Syafi'inya, biasanya nggak diajarkan, takutnya bercampur baur. Nah, ini dia udah tahu. Nah, udah bisa ingatlah dia, udah kokoh fikih Syafi'inya, baru dikasih yang lain. Terkadang di keadaan-keadaan tertentu kena sana mau difatwakan yang ini pun payah begitu, di saat itu mungkin bolehlah menyeberang kepada mazhab yang lain. Nah, berikutnya kita baca bima'in pohurin. Nah, harus dengan air yang pohur. Kalau bahasanya pohur itu berarti suci lagi menyucikan. Kalau pohir itu suci saja, belum tentu menyucikan. Nah, jadi pohur itu suci menyucikan. Kalau pohir itu suci belum tentu menyucikan. Nah, jadi haruslah mandi wajib ini dengan air yang suci menyucikan. Wa marra annahu yadurru taghayyurul ma'i taghayyuran darran, dan sudah lalu artinya di masalah wudhu bahwa tidak boleh sampai air itu berubah dengan perubahan yang banyak yang memudaratkan, walau bima alal udwi, walaupun berubahnya dengan sebab sesuatu yang ada di atas anggota tubuh. Nah, ini maka perhatikan, kalau cara mandi wajib, bapak, ibu, kakak, abang, semuanya, kalau kita mandi wajib, kalau bisa pakai sabun dan pakai sampunya itu belakangan. Setelah sah dulu semua basuhan, setelah rata air semua ke anggota tubuh, barulah pakai sabun, barulah pakai sampo. Karena kalau seandainya baru segayung 2 gayung, banyak lagi bahasanya yang belum terbasuh untuk terangkat hadasnya, lalu ditambahlah sabun, lalu ditambah sampo, air yang kena ke sabun itu berubah tuh sifatnya. Air yang kena ke sampo itu berubah sifatnya. Jadi terbasuhnya nanti itu dengan air yang suci tapi tidak menyucikan. Maka bagusnya kalau mandi wajib, siram dulu pakai air bening sampai sah dulu semua, barulah tambah sampo, barulah tambah sabun. Nah, itu lebih aman. Walaupun kalau seandainya nanti ditambah sampo, ditambah sabun, habis itu dia siram-siram lagi, ya boleh juga. Takutnya karena buru-buru, nah, belum lagi hilang sabun total, sampo total, udah berhenti. Akhirnya kan berarti nanti masih ada air yang bercampur dengan sabun dan sampo tadi itu. Jadi maka ini yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai ada sesuatu yang merubah di tubuh, apalagi baru berkusuk pakai minyak, bawang merah, bawang putih segala macam di tubuh tuh. Itu pastikan jangan
terasa biasa lengket-lengket kan gitu. Habis mandi pun masih terasa, khawatirnya masih bercampur dengan minyak tadi itu. Nah, masih bercampur dengan minyak ataupun bercampur dengan hand body atau yang lainnya. Ini dihilangkan dulu. Nah, nih. Nah, kalau minyak yang memang tak bercampur, ya nggak masalah. Nah, kalau seandainya memang yakin airnya sampai ke situlah, nah itu tak masalah. Tapi kalau tak yakin, jangan. Nah, khilafan li jam'in, nah berbeda dengan sebagian kelompok ulama yang mengatakan tak masalah. Nah, kemudian ini kaji berikut ini sangat penting. Nah, untuk menolak hal-hal yang kadang menyusahkan dalam masalah thaharah. Wa yakfi dhannu umumihi, dan memadai dengan kuat dugaan bahwa sudah ratanya badan itu atau sudah ratanya air itu alal basyarati wa sya'ri, atas kulit dan rambut. Wa illam yatayaqqanhu, walaupun dia belum yakin, belum sampai tingkat yakin. Habis mandi udah dielap badan dengan anduk, tiba-tiba kok kayaknya belum kena, ataupun di tengah mandi lah kayaknya sini belum kena, tapi kuat dugaan udah ada ragu sedikit, udah tinggalkan saja karena dengan kuat dugaan sudah. Nah, dan satu lagi, kalau sudah selesai lalu muncul keraguan, itu dianggap sudah, itu selalu dipegang itu, biar nggak bolak-balik sampai 1 jam di kamar udah meranduk balik lagi, udah pakai baju buka lagi, ya Allah ya Rahman. Nah, was-was yang luar biasa seperti ini diobatinya dengan ilmu. Nah, perhatikan. Ini bolak-balik sebenarnya di masalah wudhu sudah. Di sini saya ingatkan lagi. Kalau ragunya setelah selesai ibadah, maka dianggap sudah. Tapi kalau yakin dianggap belum. Misal, kita contoh di sholat sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda siap tuh sholat tuh? Tadi di rakaat keempat terakhir aku baca Fatihah atau tidak? Ragu atau yakin? Ragu. Dianggap sudah, tak usah ulang salatnya. Selesai sudah salatnya. Tapi kalau seandainya, ya Allah, yakin aku tadi rakaat keempat belum baca Fatihah. Itu balik tegak kalau baru selesai ya, baru selesai sebentar salamnya balik tegak tambah 1 rakaat lagi. Nah, kalau yakin. Nah, kalau wudhu sama, begitu juga. Selesai basuh kaki kiri, habis itu dia ragu. Tadi sini sudah kena atau belum ya? Ragu atau yakin tuh? Ragu, maka dianggap sudah. Bahkan hanya perpindahan dari anggota saja pun dianggap sudah. Wudhu hari itu sudah kita rincikan, tapi diulang lagi biar paham. Misal nih, basuh wajah. Selesai basuh wajah. Pas basuh tangan, ragu. Tadi wajah sudah rata atau belum, tapi ragu. Maka dianggap sudah. Begitu. Belum selesai wudhu tuh, masih pindah anggota, tapi sudah selesai wajah. Nah, dianggap sudah. Tapi kalau di tengah basuh wajah, belum selesai, ini kayaknya belum kena nih. Itu wajib dibalikkan lagi, walaupun ragu. Nah, terus gitu. Tapi ingat, jangan nunggu yakin, kuat dugaan saja. Udahlah, mau sampai berapa kali ku benamkan muka ini di air baru sampai yakin. Jadi dengan zon saja sudah. Nah, gitu juga lah yang lainnya. Jadi kalau sudah selesai, termasuk mandi wajib. Udah selesai, udah beranduk, kayaknya yang di bawah lengan ini tadi tak kena. Kan kayaknya. Berarti sudah. Kalau ini dituruti, ini yang bikin akhirnya hati itu terus saja was-was. Maka yang seperti ini ditolakkan dengan ilmu tadi itu. Udah begitu.
Kita tak disuruh mencari kepastiannya. Kita cukup kuat dugaan saja. Kita tidak disuruh sampai derajat yakin, tapi cukup dengan kuat dugaan. Nah, zon saja. Bahkan kalau muncul keraguan setelah ibadahnya selesai, itu dianggap sudah. Tapi kalau keraguannya masih di tengah-tengah ibadah, maka wajib ditambah atau diulang. Di tengah sholat, ini aku 3 atau 2? Wajib ambil yang 2. Setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi 3 atau 2? Tadi 4 atau 3 nih. Beres, sudah selesai itu. Kalau seandainya sudah salam. Nah, tapi kalau belum salam, wajib ditambah. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang, justru guru kami katakan, wudhunya lama betul, bukan karena ngamalin yang sunnah. Kalau itu bagus karena ngamalin yang sunnah. Ini bolak-balik, sampai merah matanya kena air terus. Dibasuh terus, basuh lagi. Ini bukan orang yang bagus, justru ini orang yang tak bagus dalam beribadah. Nah, asik ragu saja, tak seperti itu. Kita tak disuruh yakin, kita cukup dengan uzan, kuat dugaan. Nah, yang punya rasa was-was seperti itu diobati dengan ini. Udah, agama nggak nyuruh yang seperti itu. Kenapa dibuat sampai seperti itu? Nyari sampai yakin pula. Nah, dia harus yakin betul tiap helai rambut tuh harus basah. Dipastikan sama dia, tak kerjaan seperti itu. Nah, cukup kuat dugaan. Nah, ayat. Fala yajibu, ditekankan lagi. Maka tidak wajib. Fala yajibu, maka tidak wajib tayaqqunu umumihi. Untuk memiliki keyakinan sudah rata, nggak wajib sampai derajat ya yakin, cukup kuat dugaan saja. Nah, terobatilah hendaknya yang punya was-was dengan ini. Kasihan kadang kita dengar, nah kalau sudah mandi itu mau sampai 1,5 jam. Kenapa sih ada saja yang rasanya tak basah? Itu loh. Habis airnya. Nah. Jadi ini yang insya Allah bisa ngobati rasa was-was itu tadi. Bal yakfi ghalabatuz zanni, akan tetapi memadailah kuat dugaan bihi dengannya, fihi padanya, pada mandi wajib, kal wudu'i seperti masalah wudu yang lalu. Nah, itu ya. Nah, jadi jangan sampai kepayahan dalam Islam nih. Kita khawatir kita yang ngaji justru jadi contoh yang tak baik kepada orang yang baru mau mulai untuk mempelajari Islam. Payah kali kurasa Islam, waktu mandi wajib 1,5 jam. Itu kan. Cemana? Waktu ngaji tuh, akhirnya kan begitu. Nah. Jadi nggak mesti sampai yakin nih. Dan ini memang penyakit. Was-was ini penyakit. Nah, dicari jalannya dengan ilmu. Jangan yang sudah dibahas pun akhirnya macam tak pernah dibahas. Masalah najis, masalah apa najis nih, yakin baru ibadahnya tak sah. Kalau tak yakin tak dihukumi najis itu. Ini mohon maaf, minta izin. Ada orang sholat di rumah kita. Ada orang sholat di rumah kita, atau ada orang sholat di satu tempat lah, yang pernah ada anak kencing di situ. Lalu dia habis dari tempat wudhunya, tak pakai sendal, sholat pakai sejadah. Nah, tak pakai sendal, dia pijak lantai, kemudian sholat di sejadah. Pertanyaannya, ada nggak ihtimal, kemungkinan kecil tak terpijaknya yang benajis itu ada nggak? Ada kan kemungkinan kecilnya. Dengan kemungkinan kecil itu, sholatnya sah. Nah, itu tadi, ini langsung, wah tak sah sholatmu ini, kok tadi tak pakai sendal kan? Tak begitu, najis ini yakin depan mata baru hukumnya najis. Nah, jadi jangan dipayah-payahkan orang akhirnya. Betul, itu bagus. Amalan pakai sendal itu bagus, jangan dihilangkan. Karena itu ihtiyat namanya. Saya di rumah juga tetap pakai sendal. Nah, tapi ketika ada orang nggak pakai sendal, udah selesai sholat, nggak saya suruh ulang. Bu, mohon maaf, ulang sholatnya. Ibu tak pakai sendal tadi. Karena ada kemungkinan kecil,
Nah, dia itu bahasanya tidak tepijaknya yang bekas najis, kan gitu. Ada kemungkinan kecil seperti itu. Kalau udah tahu najis hukmi. Nah, begini. Nanti di masalah ini baca kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kalau seandainya sudah menyeluruh najis tuh, misal di masjid ada tai burung, banyak kali udah. Seandainya terpijak dengan kaki yang basah pun dimaafkan sholatnya. Karena sudah banyak betul. Nah, samalah kayak di rumah. Anak kencing sana, ini situ, ini segala. Intinya begini, ihtiyat iya. Tapi jangan sampai orang itu berat. Akhirnya, oh payah kali Islamnya. Nah, ingat. Kita bilang, kalau misalnya ia amalkan itu karena ada pendapat yang mengatakan tai burung bukan najis hukmi. Yang langsung nampak ada kotorannya. Seandainya terpijak dengan kaki yang basah, walaupun Imam Ibnu Hajar katakan syaratnya jangan basah kakinya. Kan nanti kita baca di dalam kitab Sabilul Muhtadin, tai burung tuh dimaafkan. Kalaupun tersenggol ketika sholat, dengan syarat jangan basah kaki. Itu ada nanti Imam Ibnu Hajar. Tapi Imam Romli katakan kalaupun basah kaki tak masalah. Nah, itu sampai setingkat itu. Nah, kita katakan lain kali jangan begini. Tapi yang itu udah dianggap sah saja. Nah, paham maksudnya ya? Nah, apalagi kita masuk ke rumah orang, kalian udah berapa lama sholat tak pakai sendal begini? Udah dari dulu lah. Kalian punya anak kecil? Iya. Wah, kalian kodolan nih semua. Diusir kita dari rumahnya. Habis bertamu bikin bingung orang rumah. Nah, jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita memberatkan. Kita bilang, bagusnya ke depannya. Yang lalu udahlah anggaplah pakai pendapat yang membolehkan. Bagusnya ke depannya pakailah sendal, kan begitu. Kalau begitu malas orang ngaji. Nah, aku jangan ngaji lah. Waktu habis ngaji, disuruhnya mama qadha sholat 20 tahun, mama udah di rumah nih. Tak pernah mama tinggal sholat, tapi disuruhnya yang qadha. Nah, akhirnya tak mau orang ngaji. Nah, jadi itu tadi. Ihtiyat ke depan pakai sendal. Nah, karena ikut pendapat yang paling kuatnya. Nah, iya, itu tadi. Makanya harus dihilangkan. Nah, makanya godaan setan. Nah, kalau nafsu dia tak mau begitu sebenarnya. Cuma dia kalah dengan godaan setan tadi itu. Dia kalah dengan godaan setan. Sama kalau makanya ulama itu kadang bahasa sama orang yang was-wasnya agak pedas bahasanya. Ada yang lalu kita ceritakan kan, datang ke seorang ulama, nah aku udah takbir tapi macam belum takbir. Nah, aku udah baca Fatihah tapi kayaknya belum baca Fatihah. Cemana sholatku itu? Kata ulama itu apa? Udah aku tak wajib sholat. Kenapa pula tak wajib sholat? Bahasanya pedas betul. Karena orang gila itu tak mukallaf. Loh, kenapa gila? Ya di mana orang udah takbir merasa tak takbir itu apa tak rusak akalnya? Nah, ini terkadang bukan bahasa itu apa? Untuk memang betul-betul habiskanlah itu tadi. Jangan diikuti yang seperti itu. Nah, itu tadi. Nah, jadi maka jangan dipelihara yang seperti ini. Cari obatnya, di antara obatnya itu adalah ilmu. Nah. Wa sunna lil ghuslil wajibi wal mandubi tasmiyatu awwalahu. Nah. Dan disunnahkan bagi mandi yang wajib dan mandi yang sunnah untuk membaca bismillah di permulaannya. Mau mandi wajib, mau mandi sunnah. Nah, sunnah di awalnya itu baca bismillah. Nah, ini berbarengan dengan awal perbuatan. Berbarengan dengan awal perbuatan. Nah, sama kayak wudhu. Wudhu itu ketika basuh tangan sampai pergelangan, itu kan tiga-tiga kerja tuh. Mulut kerja, anggota tubuh kerja, hati kerja. Mulut membaca bismillah, anggota tubuh basuh tangan sampai pergelangan, hati berniat sengaja aku melaksanakan sunnah wudhu. Ah, ini kurang lebih begitu juga. Dibaca bismillah dengan catatan kalau mandinya tidak di dalam WC atau di dalam toilet yang ada tempat buang hajatnya. Kalau seandainya mandi wajibnya atau mandi sunnahnya
di tempat yang juga dijadikan tempat buang hajat, maka jangan disebut nama yang mulia di situ. Jangan baca basmalah. Nah, kalau dalam hati silahkan boleh, tapi tak terhasil sunnahnya. Zikirnya terhasil. Min haitsu zikri, dari segi zikirnya, dari haisiyah zikirnya, dari sudut pandang zikirnya ya terhasil. Tapi dari sudut pandang apakah terlaksana, terhasil sunnah mandi atau sunnah wudhunya, tidak terhasil. Karena yang namanya baca itu pakai lisan. Nah, dan jadi memang bagus juga kalau tempat mandi sama tempat buang hajat itu dibedakan. Supaya ketika mandi wajib dan berwudhu bisa diamalkan baca bismillah. Tapi kalau seandainya pun tak bisa, maka dia sudah bisa terganti dengan bacaan bismillah kita sebelum masuk ke tempat buang hajat. Kan kita masuk tempat buang hajat, di depan pintu itu dibaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, itu tadi itu. Nah, yang seperti itu akan membuat setan yang di dalam tuh keluar semua. Nah, karena setan ini atau jin ini suka di kamar mandi. Suka di kamar mandi. Maka nggak dianjurkan kita untuk berlama-lama di kamar mandi. Nggak boleh, nggak dianjurkan, makruh. Kalau tengok adab buang hajat itu kan, nah jangan lihat ke atas, jangan lihat ke bawah, lurus saja ke depan, biar cepat jenuh. Kemudian jangan tangan ini banyak memainkan sesuatu. Jangan main air, jangan main gayung, apalagi main handphone. Kadang buang hajat sambil main handphone. Udah tempatnya duduk, kalau jongkok mungkin tak tahan lama, sekarang WC udah duduk. Nah, tahan lama sampai pula sinyal wifi ke situ. Wah, udah. Tambah merokok pula lagi, ya Allah. Nah, kadang yang satu sudah selesai, rokoknya belum selesai, selesaikannya dulu. Nah, ini sangat-sangat tidak bagus. Enggak sampai berdosa memang. Tapi adabnya betul-betul buruk yang seperti itu. Nah, malaikat saja tuh menjauh kalau ada orang buang hajat, menunjukkan memang tak suka dengan keadaan yang seperti itu. Makanya Sayyiduna Utsman bin Affan itu yang dikenal dengan sangat-sangat pemalunya, sangat-sangat segan, itu ketika masuk ke dalam kamar mandi, nah beliau akan hamparkan sajadah di depan pintu kamar mandinya. Kemudian ia berkata, ijlisa huna, duduklah kalian dua di sini sampai aku keluar nanti. Siapa kalian dua tuh? Malaikat Raqib dan Atid. Nah, digelar tadi itu. Nah, jadi begitulah malunya. Nah, maka ini minta izin lah. Mohon maaf sedikit. Karena memang tempat ataupun perbuatan buang hajat itu kan salah satu perbuatan yang sensitif. Kita agak malu lah kalau melakukan yang seperti itu. Makanya bagus sebenarnya kamar mandi itu didesain kalau bisa atas tuh penuh saja, tinggal lagi pembuangan udaranya tuh keluar. Apalagi bagi tamu-tamu. Nah, kadang dia sesak. Tapi biasa kamar mandi itu kan berdampingan dengan dapur. Nah, tamu datang ke rumah sesak buang hajat, pas pula di dapur tuh ada ibu lagi masak, ada perempuan lagi apa, ya Allah. Kalau suara atas nih kita yang kontrol. Tapi kalau suara bawah tuh di luar kuasa kita. Nah, akhirnya sibuk lah main air saja biar tak terdengar. Mungkin semua kita pernah ngalami yang seperti itu ketika bertamu. Waduh. Bingung lagi. Di situ pada mak-mak lagi ngobrol ataupun ada tamu lain di situ. Atas terbuka langsung. Nah, jangankan suara tuh, suara air kecil saya pun terdengar. Jadi kalaupun misal ada begitu, tutup pakai papan, jadikan atasnya tempat gudang atau apa biar tak keluar kali suara. Oh, pengap, itu makanya buat jendela keluar. Kalau jendela keluar, biar orang dengar luar, nggak tahu siapa di dalam. Nah, kalau ini seandainya, Masya Allah, seandainya suara tuh terdengar, mau keluar tuh rasanya. La ilaha illallah. Apalagi begitu keluar senyum orang di luar, udah tak bertamu lagi sana situ. Mau setahun tak datang lagi ke situ.
Jadi makanya coba didesain. Saya di rumah tuh, ayah saya mikirkan seperti itu. Jadi kamar mandi kami itu kandas sampai atas semua, sampai plafon. Nah, jadi tak keluar suara-suara yang seperti itu karena memang malu betul kita. Nah, itu tadi lah. Terakhir pura-pura batuk segala macam demi untuk nutupin yang seperti itu. Nah, ini hanya sedikit lah. Memang di bagian adab kita. Kalau orang dulu, tempat itu kan di luar rumah ya. Jadi aman. Tempat dulu di luar rumah. Nah, karena orang itu kan pakai apa? Iya. Tapi artinya kalau dia buang hajat, kita kan memang disuruh perhatikan. Kalau bab buang hajat nanti dianjurkan wa yundabu taba'ud anin nas, dan disunnahkan untuk menjauh dari orang min haitsu la yusma' sautuhu, sekira-kira tidak terdengar suaranya dan tidak didapati aromanya, kan itu. Kira-kira kalau kita sekarang di rumah kan tak mungkin menjauh. Berarti cara supaya tidak terdengar dan tidak tercium itu adalah tutup sampai atas. Itu tadilah. Itu adab kita sama tamu. Nah, kalau kita sama kita ya udahlah, memang biasalah, anak, keluarga, istri, suami mungkin ya. Tapi kalau tamu nih, masya Allah. Nah, itu tadi. Jadi maka oleh sebab itu supaya teramalkan sekira-kira tidak tercium bau dan tidak terdengar suara itu, itu sampai atas dikandaskan. Nah, itu tadi. Berikutnya. Jadi tadi baca bismillah itu disunnahkan di awal. Baik mandinya wajib atau mandinya sunnah. Kemudian apalagi yang disunnahkan? Oh, udah jam 10 Pak Isa. Nanti akan datang wa izalatu qadarin tahirin. Dan membuang atau menghilangkan kotoran-kotoran walaupun suci nanti.